Salam Tilastapa. Kembali lagi bersama kami dalam lanjutan kisah Ujang minggu ini. Tetap tenang, ambil cemilan terbaik kalian. Tanpa basa-basi lagi, ini dia ceritanya. Setelah melewati perdebatan sengit antara Jaka dan Tono yang mempersoalkan strategi penyerangan secara terang-terangan, akhirnya mereka sepakat untuk berangkat ke Megabodas demi menyelamatkan Ujang. Berhadapan dengan pasukan Megabodas yang jumlahnya tak sedikit, memang beresiko tinggi. Tapi Jaka dan Tono enggan berkhianat dari perintah Abah Gufron. Sebagai seorang murid, petuah sang guru adalah harga mati yang tak bisa ditawar. Awalnya, Tono berharap Gendis akan bergabung bersama mereka menuju Megabodas. Namun nyatanya, Gendis tak kunjung menampakkan diri lantaran keraguan yang menyelimuti hatinya. Mau tak mau, Jaka dan Tono pun harus pergi menuju Megabodas dengan kekuatan seadanya. Kini, mereka sedang di depan gerbang sambil menantang Megabodas untuk berperang secara terbuka. Datuk pun menerima tantangan dua murid Abah tersebut. Lalu ia memerintahkan Ujang dan Marno yang kini mengambil alih pasukan untuk menumpas Jaka dan Tono. Pasukan Megabodas yang berjumlah sekitar 50 orang itu maju sambil berteriak dan mengacungkan senjatanya ke langit. "Serang! Jaka, pertahankan posisimu," kata Tono. "Ngomong apa kamu, Tono? Urus saja dirimu, jangan sampai mati di sini," timpal Jaka dengan kerennya. Jaka dan Bonde memisahkan diri dari Tono. Ia berlari ke sebelah kiri untuk memecah pasukan Megabodas. Tono mengeluarkan pisau pemberian Ujang. Gaya bertarungnya kini lebih serius. Ia bergerak bagaikan angin. Setiap orang yang hendak menebasnya dengan golok tak mampu menjangkau kecepatan Tono. Sah! Edan, hilang kemana manusia itu?" kata salah seorang pasukan Megabodas. Tiba-tiba Tono muncul dari belakang dan menebas kaki mereka satu persatu. Gerbang Megabodas seketika dibanjiri darah yang mengucur deras dari luka sayatan pisau Tono. Namun jumlah mereka masih terlalu banyak. Di sisi lain, Jaka dan Bonde pun tak kalah kerennya. Momen ini jadi panggung mereka menunjukkan hasil latihan bersama Abah Gufron. Bonde meraung, mengintimidasi musuh yang mendekat. Taringnya memanjang. Jaka melempar Bonde ke tengah kerumunan pasukan. Dengan garangnya, Bonde mampu merobek kulit pasukan musuh tanpa ampun. Satu persatu mereka menjerit menahan perihnya gigitan taring Bonde. Jaka tidak kalah barbarnya. Meskipun dengan tangan kosong, Jaka memanfaatkan kuku tangannya yang panjang untuk menusuk mata musuh hingga berdarah. Pertarungan pun semakin liar. Sementara itu, Ujang dan Marno masih berdiri tegak menonton pertunjukan berdarah di hadapan mereka. "Lumayan juga mereka. Apa kita harus maju sekarang?" ucap Marno pada Ujang. "Santai saja, Marno. Mereka tetaplah manusia biasa. Sebentar lagi dua orang itu akan kelelahan," sahut Ujang dengan santainya. Melihat satu demi satu pasukan yang cedera, Ujang mengambil dua buah suriken. "Mau apa kau?" tanya Marno. "Perhatikan ini baik-baik," jawab Ujang. Rupanya Ujang berniat melemparkan suriken itu pada Jaka dan Tono. Ia segera membidik dua sahabatnya itu. Ketika Jaka dan Tono sedang sibuk gelut melawan pasukan
pasukan Megabodas. Tiba-tiba, Shuriken Ujang berhasil mengenai leher Tono. "Tono!" teriak Jaka. Tak lama kemudian, Jaka pun rubuh karena Shuriken Ujang juga berhasil menancap di lehernya. Melihat Jaka dan Tono yang rubuh, Bonde jadi lengah. Hingga akhirnya kepala monyet itu berhasil dihantam balok oleh pasukan Megabodas. Bruk! Bonde pun mental. Suasana jadi kacau. Kesempatan Megabodas membunuh Jaka dan Tono terbuka lebar. Satu persatu, pasukan Megabodas melayangkan bogem mengeroyok Jaka dan Tono yang ambruk. Bahkan dengan sadisnya, mereka yang memegang senjata tajam pun tak sungkan menghantamkannya ke badan Jaka dan Tono. "Mampus kau!" ucap Ujang dengan teganya. Sihir datuk benar-benar membutakan Ujang. Sekarang Marno justru merasa kasihan melihat dua sahabat Ujang itu dikeroyok secara membabi buta. "Cukup, sisakan mereka untuk kami," kata Marno. Ujang marah mendengar Marno yang menghentikan pasukannya. "Bodoh, kenapa kau hentikan mereka?" kata Ujang. "Sabar Ujang, bukankah kita yang harus mencabut nyawa mereka? Aku akan bunuh orang itu dengan monyetnya, dan kau bunuh satunya lagi," ucap Marno kemudian berjalan mendekati Jaka dan Bonde. Begitupun dengan Ujang. Ia segera menghampiri Tono yang bersimbah darah. Ketika nasib dua murid Abah itu sudah di ujung tanduk, tiba-tiba terdengar suara teriakan seseorang dari kejauhan. "Woi!" Akhirnya Gendis muncul bersama puluhan pasukannya. Ia berjalan dengan santai ke medan perang sambil menggenggam samurai di tangannya. "Wow, jagoan sudah kembali," kata Marno. "Sekali mendayung dua pulau terlewati. Cepat kesini gadis manis, aku sudah tak sabar mencicipi darah segarmu," sambut Ujang. Pasukan Megabodas mundur ke belakang Marno dan Ujang. Kedua kubu pun saling menatap satu sama lain. Jaka dan Tono yang bersimbah darah dibangunkan oleh pasukan Gendis. "Apa kau masih bisa bertahan?" "Tidak apa-apa, kami bisa berdiri sendiri," ucap Tono. Meskipun terluka cukup parah, sepertinya Jaka dan Tono masih saja kekeh ingin perang. "Lama sekali kau datang Gendis," celetuk Jaka. "Jangan salah sangka Jaka, aku hanya ingin berbalas budi. Kali ini kita impas." Kemudian Gendis mencabut shuriken yang menancap di leher Jaka dan Tono. Seperti yang kita tahu, kalau Gendis ini adalah seorang pendekar dengan keahlian medisnya. Bukan hanya itu, Gendis juga mampu meracik racun dengan beberapa level sesuai kehendaknya. Ia sedang berusaha menghilangkan rasa sakit sementara pada luka-luka yang diterima dua sahabat Ujang itu. Dengan ajaibnya, tak butuh waktu lama, balur tradisional ala Gendis dapat bereaksi cepat mengeringkan luka-luka baret. Ngomong-ngomong, kenapa Gendis tiba-tiba berubah pikiran? Usut punya usut. Rupanya pesan Tono dalam gulungan kertas itu mampu membakar semangat juang Gendis dan pasukannya. Isi surat itu adalah sepotong kisah tentang persahabatan antara Jaka, Tono, dan Ujang saat belajar di Surau Abah. Selain itu, Tono juga menuliskan taktik perang melawan Megabodas dengan segala titik lemahnya. Dan yang paling berpengaruh adalah munculnya suara tanpa wujud yang berbisik di telinga Gendis, memintanya untuk berangkat menuju Megabodas. Ya, itu adalah suara Eyang Teja. Karakter Gendis sepertinya tak bisa dianggap receh. Kehadiran Eyang Teja dalam episode kemarin menunjukkan kalau Gendis punya ikatan khusus dengan Eyang Teja, seseorang yang dipanggil legenda oleh Datuk Wira. Kembali ke medan perang, kini pasukan Megabodas versus Gendis CS yang berduet dengan Jaka dan Tono terlihat berimbang. Bahkan semangat pasukan Gendis terlihat lebih berkobar menghadapi lawan. Mereka sangat siap. "Gendis,
harusnya kau sudah membaca seluruh isi gulungan itu, kata Tono. Ya, aku mengerti sekarang, jawab Gendis. Kalau begitu jangan bertindak bodoh lagi, celetuk Jaka. Gendis melotot mendengar ucapan Jaka. Serang! Tiba-tiba pasukan Megabodas maju di bawah komando Marno. Sekarang saatnya Gendis, ucap Tono. Siap! Gendis memberi perintah pada pasukannya untuk menghadang pasukan Megabodas. Pertarungan antara prajurit itu pun pecah. Lalu Tono tiba-tiba menghilang. Wush! Dan muncul secara mengejutkan di belakang Ujang. Jelas saja Ujang terkejut. Tono mencekik Ujang dari belakang dan menyeretnya ke tempat lain. Jaka dan Bonde terbang dan meluncurkan tendangan keras ke arah Marno yang hendak mengejar Ujang. Prah! Marno tersungkur. Gendis, urus Kacung Wira yang satu ini, kata Jaka. Gendis langsung menyambar Marno yang tersungkur dengan samurainya. Tapi Marno mampu menghindar. Lagi-lagi dengan taktik yang sama ya, memisahkan Ujang ke tempat lain. Percuma saja, Ujang adalah monster, ucap Marno mengancam. Jaka, cepat susul Tono. Jangan terlalu lama di sana, masih banyak yang harus diurus, kata Gendis. Cerewet. Timpal Jaka kemudian terbang bersama Bonde menyusul Tono. Gendis pun berduel dengan Marno. Di sisi lain, Jaka dan Tono berhasil memisahkan Ujang dari pasukan Megabodas. Sekarang mereka berada di tengah hutan. 3 murid Abah Gufron itu kini akan berduel secara habis-habisan. Setibanya Jaka dan Bonde, Tono melepaskan cekikannya dan melempar Ujang hingga terbanting. Mari kita selesaikan perang saudara ini, Ujang, tantang Tono. Ujang kemudian meraung penuh amarah. Matanya menjadi biru. Ujang kembali pada mode juri ciptaan Datuk Wira. Saat pertemuan awal di markas Gendis, Tono kurang serius bertarung dengan Ujang karena prioritasnya adalah menyelamatkan Gendis. Tapi sekarang berbeda. Tono mulai membaca ajian khusus warisan Abah. Ya, sudah saatnya Tono mengeluarkan jurus nyambatnya. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, jurus nyambat adalah kemampuan menirukan jurus bela diri seseorang tanpa harus mempelajarinya terlebih dahulu. Pemilik ajian nyambat akan mengundang hodam tertentu untuk memperagakan jurus yang hendak disambat. Nah, untuk menghadapi Ujang, Tono memilih sosok Bruce Lee untuk disambat. Sang legenda Wing Chun tersebut memang memiliki gaya bertarung jarak dekat yang lincah. Itulah alasan Tono nyambat jurus Bruce Lee. Tono memejamkan mata, tangannya mulai melayang-layang, kakinya mulai menari mengikuti gerakan khas kungfu ala Bruce Lee. Ujang melesat, melayangkan tinju ke arah Tono. Set! Brus! Tanpa disangka, tinju Ujang mampu ditahan oleh Tono menggunakan satu tangan saja. Ia membuka matanya dan menyerang balik Ujang dengan pukulan dan tendangan secara beruntun. Wacah! Jaka terkejut melihat gaya bertarung Tono. Baru kali ini Jaka menyaksikan secara langsung jurus nyambat Tono. Bonde, sepertinya mulai sekarang aku tak akan jahil lagi pada Tono. Kau lihat sendiri kan? Bisik Jaka pada Bonde yang ikut melongo. Haha. Di momen segenting itu, ada saja kekonyolan Jaka dengan monyet bengalnya. Ujang versus Tono semakin serius bertarung. Lalu Jaka dan Bonde pun ikut membantu Tono. Beberapa kali Ujang terkena hantaman. Gerakannya melambat, seperti agak kewalahan menghadapi dua sahabatnya itu. Akan tetapi, sekujur badan Jaka dan Tono pun dipenuhi luka memar dan sayatan akibat meladeni serangan Ujang. Hingga pada akhirnya, Bonde berhasil mencakar mata Ujang hingga berdarah. Tono tak ingin memberi celah. Ia mengunci badan Ujang bagai pegulat di atas ring. Sekarang Jaka, teriak Tono. Jaka pun segera menarik kalung suwuk di leher Ujang. Bonde meluncur dan menggigit
kulit Suwuk itu sampai putus. Lalu Tono membuka paksa mulut Ujang dan mencekokinya dengan air pemberian Abah. Tiba-tiba, dah! Kalung Suwuk itu meledak. Mereka pun terpental semua. Jaka dan Tono ambruk bersimbah darah. Bonde nyangsang di atas pohon. Ujang pun terkapar tak berdaya. Bersamaan dengan ledakan itu, Datuk Wira yang sedang melakukan ritual pemanggilan di rumahnya pun tiba-tiba muntah darah. Akibat ledakan kalung Suwuk itu, kini 3 murid Abah tersebut termasuk Bonde jadi tak sadarkan diri. Hutan itu seketika hening dan diselimuti kepulan asap tebal. Bahkan suara ledakan itu terdengar hingga ke gerbang Megabodas. Gendis dan Marno yang sedang sibuk jual beli serangan sempat terhenti saat mendengar ledakan itu. Hahaha, sepertinya Ujang berhasil membunuh 2 cucurut itu, ucap Marno meledek. Gendis terdiam. Ia jadi khawatir pada Jaka dan Tono. Apa yang sedang terjadi di sana? Kata Gendis dalam benaknya. Bagaimana Nona? Kau kelihatan ketakutan ditinggal mati mereka. Berdebah. Yah! Mereka pun melanjutkan pertarungan. Setelah hening beberapa saat, tiba-tiba sosok Abah Gufron hadir dalam bentuk bayangan. Kemudian Abah menolong Jaka dan Tono yang tak sadarkan diri. Bonde juga diturunkan oleh Abah dari atas pohon. Setelah itu, Abah menatap Ujang dengan mata penuh belas kasihan. Akhirnya Abah bertemu Ujang. Kerinduan sang guru setelah sekian lama terhalang oleh kalung Suwuk terkutuk itu perlahan mulai terobati. Kemudian Abah menghilang, masuk ke dalam alam bawah sadar Ujang yang gelap dan hampa. Di sana, Abah segera membangunkan Sukmanya yang tertidur. "Abah, di mana ini, Bah?" kata Ujang. Abah pun tersenyum. "Tenanglah, Ujang. Jangan takut. Kau sedang bersama Abah di sini." Kemudian Abah meminta Ujang berdiri dan mengadani telinga Ujang seperti bayi yang baru lahir. Ujang tertunduk. Suara adzan yang mendayu-dayu membuat Ujang begitu terharu. Tanpa sadar, sukma Ujang itu mengeluarkan cairan merah yang mirip darah. Rupanya, Abah sedang menetralisir Ujang secara total dari sisa-sisa sihir datuk yang memenjarakan jiwa murni Ujang selama ini. Selesai mengadzani, Abah memberi perintah yang sama seperti pada Jaka dan Tono. "Ujang, cepat bereskan misimu dan kembali ke surau. Abah sangat rindu kalian." Pungkas Abah lalu menghilang. Beberapa saat kemudian, Ujang pun siuman. Haha, Ujang is back. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan sambung kisahnya minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe channel Tilas Tapa. Dukung juga dengan cara like, share, dan komen. See you next time. Salam Tilas Tapa.